Rupiah kan 45 juta rupiah loh kalau ditotalkan yang saudara terima. Iya, yang mulia. Saudara hanya benar ya, hanya 2 kali. 2 hari, yang mulia. Kenalin, ini adalah SYL. Dan SYL adalah orang yang berprestasi di Indonesia. Tahu kenapa? Pada tahun 2008, dia terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode langsung. Dan dia memimpin dengan baik, katanya ya. Sehingga, terhitung dari tahun 2008 hingga tahun 2018, dia menjabat. Semua prestasi ini membuat Presiden Joko Widodo berpikir, orang ini dipilih 2 periode kayak saya. Dia pasti adalah pemimpin yang baik. Mungkin dia bagus dijadikan Menteri Pertanian, karena bewoknya aja lebat. Pasti jago bercucak. Dan, boom! Tahun 2019, SYL dilantik memimpin Kementerian Pertanian. Dan, selama menjabat Kementan, SYL melakukan banyak program perubahan. Hal pertama yang SYL lakukan adalah dia meminta Kementan untuk membiayai beberapa kebutuhan pribadi dia, di antaranya pembelian kacamata dia dan istrinya, biaya operasional rumah, termasuk listrik dan air, biaya tagihan kartu kredit, uang bulanan istrinya, kredit mobilnya, dan kredit mobil anaknya, hadiah kondangan, pemeliharaan apartemen pribadi, sampai yang paling membanggakan adalah anggaran Kementan digunakan untuk membayar biduan yang diundang langsung oleh SYL. Ini kok lama-lama kantor pemerintahan seperti perusahaan pribadi ya? Gimana menurut kalian guys? Tidak hanya itu, SYL juga berpikir untuk menghemat pengeluaran pribadinya dengan meminta seluruh pejabat eselon 1, yang gue yakin dia juga sih yang milih orang-orangnya, untuk melakukan yuran. Nah, uang yuran ini dipakai untuk biaya skincare dan sunat untuk cucunya. Ya, benar, cucunya. Kalian nggak salah dengar guys, untuk skincare cucunya. Dan yang nggak kalah hebat, para pejabat eselon 1 ini juga diminta untuk patungan untuk membayar biaya dokter kecantikan dan mobil Innova anak SYL. Wah, luar biasa. Hebat. Yap, ini sih fix guys ya, bukan kantor pemerintahan tapi perusahaan pribadi SYL sih ini. Nah, ini gambar muka anaknya guys ya. Dan total keuntungan yang dimiliki oleh SYL adalah 44,5 miliar rupiah. Bukan main prestasinya guys ya. Selain melakukan penggelembungan dan penyalahgunaan anggaran serta pemerasan, SYL juga berinisiatif menerapkan Asian value, yaitu menjadi orang dalam. Dengan jabatannya sebagai mantan gubernur dan menteri, SYL melakukan jual beli jabatan di Kementan, bahkan dia juga diduga melakukan hal ini sejak menjabat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Menurut kalian, anak SYL yang menjabat menjadi PLT Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan ini ada campur tangan bapaknya nggak ya? SYL dengan kuasanya juga mengangkat biduan yang biasa dia panggil itu, kita sebut saja dia Ayunda ya. Ayunda diangkat menjadi pegawai honorer di Kementerian Pertanian, akan tetapi dia hanya bekerja selama 2 hari dan berhenti setelah itu. Tapi dia tetap mendapatkan gaji full selama setahun. Ini kalau dirupiahkan 45 juta rupiah loh kalau ditotalkan yang saudara terima. Iya, yang mulia. Saudara hanya benar ya, hanya 2 kali. 2 hari, yang mulia. Kira-kira apakah Ayunda ini melakukan work from home atau apa ya? Tulis di komentar pendapat kalian ya. Setelah waktu berlalu beberapa tahun sejak SYL menjabat, tepatnya pada tahun 2023, ada seorang bawahan SYL yang merasa ini sudah cukup. I guess he thinks enough is enough. Kita sebut saja dia Cepu. Cepu merasa segala tindakan zolim yang dilakukan SYL sudah cukup, sehingga dia diam-diam melaporkannya ke KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK kemudian bertindak cepat dengan mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Tepatnya pada tanggal 28 September 2023, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Kementan. Saat penggeledahan, SYL tidak berada di tempat karena dia lagi berada di Spanyol dan Italia dalam rangka kunjungan kerja. Setelah itu, pada tanggal 5 Oktober 2023, SYL di Indonesia dan menemui The Big Boss, alias Ketua Partai N, kita sebut saja N. Dan dia meminta izin untuk mengundurkan diri dari Menteri Pertanian. KPK terus mengundang SYL untuk memberikan kesaksian, akan tetapi SYL selalu menolak dengan berbagai alasan. Kemudian SYL juga menyebut bahwa ini
hanyalah korban dari politik karena pada saat itu adalah proses pemilihan presiden. Namun, pada hari Kamis 12 Oktober 2023, KPK melakukan penjemputan paksa terhadap Tulis SYL. pendapat kalian di Dan komentar sejak ya. saat itu, SYL ditahan sampai pada hari ini disidang. Sampai hari ini, persidangan SYL masih digulirkan dengan agenda pembacaan pledoi dan putusan hakim. Menurut kalian, apakah SYL terbukti bersalah? Kalau iya, berapa lama nih kira-kira hukuman yang pantas diterima ya?